Ya, kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton, bagaimana contoh soal dan pembahasannya. Tujuan pembelajaran sama, kalian akan bisa mengerti bagaimana hukum Newton itu terjadi, baik 1, 2, dan 3, dapat memberikan contoh penerapannya. Ini adalah peta konsep yang sudah kalian pelajari sebelumnya, bahwa hukum Newton itu ada 3. Ya, hukum 1 Newton itu berbicara bahwa benda akan tetap diam atau bergerak lurus secara GLB, ya, di mana sigma gaya yang bekerja itu sama dengan 0, ya. Jumlah sigma itu adalah jumlah gaya yang bekerja itu adalah 0, resultannya itu adalah 0, ya. Yang kedua adalah hukum 2 Newton, rumusnya ya seperti ini. A, percepatan sebuah benda itu berbanding lurus dengan jumlah gayanya, berbanding terbalik dengan masanya. Ya, hukum 2 Newton ini berkata bahwa percepatan yang dimiliki sebuah benda itu sebanding dengan jumlah gayanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Artinya apa? Artinya kalau misalnya gayanya diperbesar, maka nilai A semakin besar, ya. Kalau A-nya masanya semakin besar, maka nilai A-nya semakin kecil, ya. Kemarin sudah dicontoh, kalau kalian mendorong meja itu kalian dorong, maka akan lebih cepat jika meja itu akan didorong oleh 2 orang, ya. 2 orang dengan gaya yang sama mendorong meja tersebut, maka meja tersebut akan bergerak dengan lebih cepat, ya. Contoh lagi, ketika masanya ditambah, misalnya 2 meja ditumpuk dan kalian mendorongnya sendiri, maka akan lebih lambat. Artinya seperti itu. Hukum 3 Newton itu dengan aksi reaksi, ya. Orang terdorong ke belakang melempar sesuatu, atau tapak kita mendorong ke belakang. Ketika kita berenang, tangan kita mendorong ke belakang, maka badan kita maju ke depan. Nah, contoh soalnya ini, perhatikan. 3 buah gaya F1, F2, dan F3. Nilainya seperti ini. F1 itu 10, F2 15, F3 adalah C. Belum diketahui, masih konstanta, ya, masih variabel, belum diketahui. Bekerja pada suatu benda seperti yang ditunjukkan pada berikut. Benda tetap diam. Artinya apa? Kalau benda tetap diam, maka jumlah gaya sama dengan 0, ya. Artinya apa? Artinya berlaku hukum 1 Newton. Perhatikan di sini. Ya, ini gambarnya seperti ini. F1-nya 15, F2-nya F1-nya 10, F2-nya 15, F3-nya C. Yang ditanya adalah C. Ingat, kemarin kalau dia ke kanan adalah nilainya positif, ke atas positif, ke bawah negatif, ya. Sigma F sama dengan 0. Ingat, yang ke kanan positif, yang ke kanan apa? F1, ya, F1 ditambah F2 negatif F3. Masukkan, ya. Yang ditanya F3, F3-nya pindah ruas, ya. F1 ditambah F2 sama dengan F3. Yang min pindah jadi positif, ini dipindahkan ruas saja, ya. Jadinya seperti ini. F1 10 ditambah 15 25 Newton. Jadi F3 ini adalah 25 Newton. Ya, yang kedua, sebuah balok bermassa 5 kg
Ya, kalau massa 5 kg maka berat W kali M kali G. 5 kali 10 kita misalkan gravitasinya 10 karena di soal belum ada. Maka W-nya gaya beratnya 50 Newton. Digantung dengan tali dan diikatkan pada atap, ya. Jika balok diam, maka berapakah tegangan talinya? Perhatikan di sini. Seperti gambar di sini ya. Gaya yang bekerja pada tali, ya, pada balok yang digantung. Ada di tali ada gaya tegangan tali, Itu simbolnya T, ya. Kemudian ada namanya gaya berat selalu menujunya ke pusat bumi, ya. W. Di tali ada gaya, namanya gaya tegangan tali yang menyebabkan tali itu tetap tegang, ya, lurus. Kemudian ada gaya berat yang selalu menuju ke bawah, adalah gaya berat. Ingat kemarin, kanan positif, atas positif, bawah negatif, kiri negatif. Maka sigma F sama dengan 0. Yang ke atas apa? T. Ya. Kan gambarnya seperti ini. Ini ada benda, kita uraikan seperti ini. Ya. Pasti kalau dia ke atas ada gaya tegangan tali, ini T. Yang ke bawah adalah W. Ya. Yang positif T dikurangi W sama dengan 0. Ya. T, W-nya 50. 50 dari mana W sama dengan M kali G, massa kali G. Percepatan gravitasi nilai G sama dengan 10, ya, meter per sekon kuadrat. Ingat, ya, 5 kali 10, 50. Pindahkan ruas saja, min pindah jadi positif. T sama dengan 50 Newton. Oke. Contoh lagi, ini adalah contoh untuk hukum Newton yang kedua, ya. Hukum Newton yang kedua. Sebuah mobil bermassa 2000 kg dikenakan gaya sebesar 10 Newton. Berapakah percepatan yang dialami mobil? Kita ketahui. Yang diketahui adalah massanya 2000, ya. M 2000, F-nya 10.000, yang ditanya adalah percepatan atau A. Ya. Nih, kita masukkan saja. Tadi rumusnya A apa? Rumusnya A adalah sigma jumlah-jumlah gaya sama dengan per M. A itu adalah jumlah gaya, resultan gaya, dibagi dengan M. Gayanya cuma satu, ya, 10, cuma 1, 10.000. Masukkan saja F per M. F-nya 10.000 dibagi 2.000, jatuhnya 5 meter per sekon kuadrat. Ya, seperti itu. Kemudian ini juga sama. Sebuah lift bergerak dipercepat ke atas. Jadi ada lift itu ditarik dengan tali, ya, tapi dia bergerak ke atas dengan percepatan 2 meter per sekon. Jika lift dan isinya adalah 200 kg, tentukan tegangan tali penarik lift tersebut. Ambil percepatan gravitasi 9 kali 10 G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Lihat di sini. Lift ditali dengan tali, maka ada gaya tegangan tali. Kemudian ada gaya berat yang arahnya ke bawah. Dan di sini adalah percepatan, berarti ada pergerakan ke atas. Perhatikan di sini. Kita misalkan seperti ini X, ini Y. Berarti yang ke arah Y adalah, ya, sigma F Y sama dengan M kali A. Kalau dia tidak diam, maka ada berlaku hukum 2 Newton. Ya, sigma F sama dengan M kali A. Yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. T positif dikurangi W sama dengan M kali A. Ya. Yang ditanya adalah tegangan talinya.
maka T sama dengan W-nya pindah jadi positif ya. W ditambah M kali A. Masukkan ke sini aja ya. W itu adalah M kali G ditambah M kali A. M-nya bisa dikeluarin. Ya, ini kalau dikalikan sama aja dengan ini hasilnya. 210 ditambah 2 sama dengan 24.000 ya. Ini 12 ya. 12 kali 200 24.000. Atau kalian masukkan satu-satu. W itu adalah M kali G. M kali G ya. M-nya berapa? M-nya 200 ya. 200 kali 10. 2000 ya. Kemudian M kali A, M-nya berapa? M-nya 200 kali 2, berarti 400. Jadi 24.000 ya. Seperti itu. Oke. Demikian. Oh, masih ada lagi, satu lagi ya. Yaitu sebuah benda diberi gaya 20 Newton, benda tersebut memiliki percepatan 4. Berapakah percepatan di dalam benda jika diberi gaya 25? Ini ada benda ya. Diberi gaya 20 Newton. Dia bergerak 4 meter per sekon. Kalau misalnya benda ini ditarik dengan gaya 25, berapa percepatannya? Berarti ada dua kemungkinan ya. Ada di sini F1 20 Newton, kemudian A-nya 4 meter per sekon, maka F2-nya adalah 25 Newton. Yang ditanya adalah A. Ya. Perhatikan di sini. F1 20, A1 4, F2 5. Kita cari adalah masanya. Karena masanya itu adalah yang tetap. Perhatikan pada kejadian 1. M sama dengan F1 per A. 1. F1-nya adalah 20 per 4, 5. Nah, kita masukkan ke sini. Yang kita tanya adalah berapa A-nya kalau ditarik dengan 25. Masukkan M ini sini. A sama dengan F2 dibagi M2. F2-nya itu 25. A dibagi M-nya kan sama 5. Berarti 25 dibagi 5 sama dengan 5. Jadi kalau misalnya benda itu ditarik dengan gaya 25 Newton, maka kecepatannya jadi 5 meter per sekon kuadrat. Ya, demikian ya pembahasan kita tentang hukum Newton. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Selamat belajar.